Halo, jumpa lagi dengan saya Heren Chung di dalam pembinaan True Love with Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang spesial. Why wait? Mengapa harus menunggu sampai ke pernikahan? Nah guys, duduk poin aja, kita akan bicara kenapa harus menunggu. Why wait? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang lebih lengkap lagi 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah guys, ini bicara soal identitas. Setiap kita punya identitas. Setiap kita dari kecil diajarkan tentang identitas kita. Nah, apa itu identitas? Dari kecil kita suka ditanyakan, siapa saya? Siapa kamu? Who are you? Dan jawaban kita, nama kita. Kemudian siapa orang tua kita, di mana kita sekolah, bukan? Tapi sebenarnya apa itu identitas? Teman-teman, identitas kita lihat dari segi bahasanya ya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan sebagai ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, identitas. Atau inti jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam. Dan di dalam bahasa Inggris, identitas atau identity itu didefinisikan sebagai the state or fact of remaining the same one or once, atau kondisi yang tidak berubah pada diri seseorang, atau condition or character as to who a person or what a thing is. Artinya teman-teman, identitas atau jati diri sejati adalah suatu kondisi yang tidak boleh berubah dan menjadi daya dorong di dalam diri seseorang, semangat untuk menjalani hidupnya. Ketika identitas itu tergoncang, maka tergoncang pula hidup seseorang itu. Itu sebabnya teman-teman, banyak kejadian orang yang menaruh identitasnya di atas hartanya. Lalu ketika hartanya hilang sama sekali, ia tergoncang, menjadi gila, atau bahkan bunuh diri. Atau anak remaja yang menaruh identitasnya di atas prestasi. Sekali prestasinya jeblok, pernah terjadi ada anak remaja yang bunuh diri akibat hal itu. Nah, teman-teman, identitas kita sebagai orang yang telah lahir baru adalah anak-anak Tuhan dan juga mempelai Kristus. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan Wahyu 21 ayat 9. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini adalah mempelai Kristus. Artinya hubungan kita adalah diletakkan dengan Tuhan. Dan hubungan itu bergantung dengan Tuhan, dan Tuhan sudah menetapkan bahwa kita ini kudus sebab Tuhan itu kudus. Nah, wajar dong kalau Tuhan minta kita untuk kudus, termasuk kudus secara seksual. Nah teman-teman, tidak heran kalau di dalam perjanjian lama Tuhan itu membahas sering sekali kepada orang Israel untuk sangat-sangat berhati-hati di dalam memilih teman hidup, supaya mereka mengikuti aturan Tuhan, hanya menikah dengan sesama umat pilihan Tuhan, bukan menikah dengan orang-orang yang di luar bangsa pilihan. Mengapa? Karena orang-orang yang di luar bangsa pilihan itu mereka hidup secara sembarangan, dan mereka juga mengagung-agungkan seks sebagai sesuatu yang bebas dilakukan. Tuhan tidak ingin umatnya sama seperti orang-orang yang bukan umatnya. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Kudus di dalam bahasa Ibrani itu adalah katanya kados, yang diartikan sebagai terpisah,
dipisahkan dan dikhususkan untuk melihat perbedaan antara kita dengan yang lainnya. Jadi wajar ya teman-teman kalau Tuhan itu mengharapkan dan menuntut kita untuk hidup kudus. Kenapa? Karena Ia ingin kita hidup dengan teguh di dalam identitas kita sebagai orang-orang kudus pilihan Tuhan. Kita harus hidup berbeda dari mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan. Alasan yang kedua teman-teman, kenapa harus menunggu? Yaitu karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Yuk kita lihat di dalam Amsal pasal 5. Saya bacakan untuk kita. Amsal pasal 5 mulai dari ayat yang pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang kepada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Dan yang berikutnya perhatikan baik-baik. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaan dan hasil susah payahmu. Jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Nah teman-teman, kenapa dosa seks itu dibicarakan atau dibahas begitu getolnya dan benar-benar ditekankan untuk dijauhkan? Apa bedanya dengan dosa-dosa lain di dalam 10 hukum? Benar teman-teman, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Di dalam 10 hukum itu seks adalah hanya salah satu dosa. Tapi seks ini teman-teman adalah dosa yang berbeda. Karena dosa seks adalah satu-satunya dosa yang berkaitan langsung dengan tubuh kita. Setelah seseorang melanggar, itu bisa saja terjadi kalau ia melakukan dengan orang yang sudah sakit penyakit menular seksual misalnya. Langsung tubuhnya ketular. Dan dosa seksual ini langsung mengenai kepada jiwa atau mentalitas seseorang. Karena itu tidak heran ada psikiater yang berkata, ini psikiater di Amerika ya yang khusus menangani anak-anak atau mahasiswa di dalam sebuah kampus. Dia mengatakan bahwa sebagian besar pasien yang dia tangani mengalami gangguan mental itu adalah karena mereka terjun ke dalam dosa seks atau seks bebas. Itu benar-benar terjadi. Jadi dosa seks itu merusak tubuh, merusak jiwa kita secara langsung teman-teman. Dan benar apa yang dikatakan Alkitab. Kenapa Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa seks? Ya tidak ingin kita menyerahkan keremajaan kita kepada orang lain, supaya kita pada akhirnya tidak menyesal dan mengeluh kalau daging fisik kita, jasmani kita, dan tubuh kita itu habis binasa atau rusak karena dosa seksual itu. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak semata-mata berkata, kamu harus kudus secara seksual karena aku kudus. Tidak. Tetapi Tuhan terlebih dari itu
menginginkan kita kudus karena Tuhan ingin menyelamatkan kita dari konsekuensi yang terlalu menyakitkan karena dosa seksual. Tuhan menolong kita untuk hidup kudus.